Halo Pak Las, Assalamualaikum. Halo Pak Budi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik Pak, walaupun ada sedikit ganjalan lah gitu. Oh, ada sedikit jalan. Ya. Mm, Kira-kira kita kan karena waktunya cuma terbatas nih Pak. Nah, iya, ada hal apa yang mau dibicarakan Pak Las tuh hari ini? iya, gini Pak Budi. Jadi sebenarnya saya mau cerita sedikit terkait dengan permasalahan yang ada di kelas kita. Karena kan eh, akhir-akhir ini kan sering hujan Pak, ya sering Oh ya, hujan. betul. Ternyata itu anak-anak itu belum bisa ibaratnya tanggung jawab mengenai kebersihan. Jadi ketika selesai hujan atau pas hujan itu masih sering main. Nah, permasalahan terjadi yaitu teras kelas depan kelas saya sama ruang kelas itu jadi sering kotor Pak. Gara-gara anak-anak kan sepatunya itu main di lapangan, terus kemudian istilahnya langsung aja lari-lari ke teras, kemudian kadang lupa sampai masuk ke dalam kelas itu loh Pak. Akhirnya Oh ya. jadi kotor itu Pak. Oh, berarti kan karena apa? Kondisi hujan, becek, kemudian anak masuk kelas tanpa membersihkan sehingga teras dan kelasnya menjadi kotor itu ya Pak permasalahannya ya Iya Pak. betul sekali Pak. Itu. Oh, ya. Terus kira-kira apa yang ingin Pak Las dapatkan pada akhir percakapan singkat ini Pak? Harapannya Iya apa? Pak. Jadi saya tuh inginnya anak-anak saya itu lebih peka terhadap lingkungan ya, terutama kebersihan. Jadi tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas itu ada. Jadi lebih ke tanggung jawab mengenai kebersihannya tadi Pak. Harapannya seperti itu Oh, sih Pak. Nggih. oh ya, berarti nanti Hmm. anak-anak bisa bertanggung jawab ya kepada dirinya dan lingkungannya ya, terutama dalam Iya hal betul kebersihan ya. sekali. Mm-mm. Oke, baik. Nah, ini Pak Las, kira-kira situasi pada saat itu seperti apa Pak? Ini kan Iya, sudah tidak tidak seperti kemarin minggu-minggu kemarin hujan terus ini kan sudah iya, juga iya, sudah iya. ada jejannya itu seperti apa situasi sekarang? Mm-mm. Jadi di tempat saya di Penggaron Kidul itu Pak, situasinya memang beberapa hari hujan, terus kemudian beberapa hari eh, cerah seperti itu Pak. Jadi karena kondisi lapangan itu masih ada beberapa yang belum ada pavingnya, otomatis yang masih banyak rumputnya itu loh Pak. Ada Oh iya, iya. genangan-genangan air, kemudian di beberapa tempat yang sudah di paving itu ada genangan air yang sedikit karena kan memang tidak bisa rata Pak. Lah, ketika anak-anak istirahat, ketika anak-anak mau masih pagi itu sebelum masuk, itu sering main bola di lapangan, kemudian main kejar-kejaran, sampai mereka nggak sadar nginjak rumput, kemudian nginjak beberapa bagian genangan air, akhirnya sepatu mereka kotor, bahkan celananya itu kadang juga sampai basah gitu Pak. Nah, terus ketika sudah seperti itu, mereka nggak sadar, lari ke sana kemari, kemudian sampai depan teras, kemudian bahkan ketika ngambil minum di dalam kelas itu kadang masih pakai sepatu yang kondisinya kotor gitu Pak. Oh Jadi begitu. seperti itu. Oh begitu ya Pak. Ya, Kira-kira selain karena faktor tadi kan ada lapangannya yang masih berumput, masih tergenang sehingga ada genangan air. ya, Adakah faktor lain yang menyebabkan sehingga sepatu anak-anak tersebut menjadi kotor Pak? Apakah ada faktor yang lain yang iya. menyebabkan itu? Jadi semacam kesadarannya anak ini loh Pak. Kesadarannya, kemudian kepekaan terhadap lingkungan, tanggap, kemudian tanggung jawabnya itu menurut saya masih kurang. Kemudian di tempat kami itu belum ada rak sepatu yang istilahnya yang ada di dalam depan kelas ya. Di depan kelas itu kan harapan kami itu ada rak sepatu. Jadi anak-anak misalkan mau masuk kelas itu sepatunya ditaruh situ. Jadi ketika sepatu ditaruh situ, nah nanti anak-anak masuk ke kelas kan hanya pakai kaos kaki. Nah itu kan enak kayaknya ya Pak ya. Jadi Iya kelasnya betul. bisa bersih gitu Pak. Seperti itu Pak.
Jadi Oh ya, masih berarti kesadarannya sama fasilitas atau sarana prasarana di sekolah kami, Pak. oh ya, berarti kesadaran tanggung jawab itu masih kurang ya. Jadi ketika Iya, anak betul. menginjak genangan air justru malah tidak misalkan dibersihkan atau apa, tapi malah buat mainan dan lain sebagainya ya. Betul, betul Selain sekali itu, Pak selain Budi. sarplasnya juga yang kurang itu ya. Oh ya. Iya. Gini Pak, karena permasalahannya juga lumayan pelik ya. Kira-kira adakah gagasan atau ide yang Pak Las ingin sampaikan supaya nanti itu ke depan teras kelas ataupun ruang kelasnya itu bisa bersih Pak, tidak ada kotoran dari bekas sepatu anak-anak. Iya. Jadi begini, ada beberapa alternatif yang sudah istilahnya saya pikirkan. Jadi yang pertama tentunya kami sebagai guru kan pasti selalu memberikan bimbingan secara ibaratnya bimbingan konseling di dalam kelas mengenai pentingnya kebersihan, pentingnya menjaga kebersihan itu ya Pak ya. Kemudian ketika upacara bendera, kemudian ketika apel ini rencananya nanti juga akan kami sosialisasikan ke anak-anak. Kami akan menyampaikan istilahnya pentingnya menjaga kebersihan itu apa saja. Terus tata cara menata sepatu itu bagaimana, seperti itu. Kemudian rencana juga ingin membuat rak sepatu Pak, ini Pak, rak sepatu, jadi biar nanti anak-anak datang itu sepatunya bisa dilepas, kemudian bisa ditaruh di rak sepatu, masuk ke dalam ruangan kelas itu anak-anak hanya memakai kaos kaki. Jadi kelas kami itu harapannya biar tetap bersih, nanti ketika pelajaran mereka juga nyaman, kemudian nanti bisa dimanfaatkan untuk sholat berjamaah Pak, itu Pak. Jadi gitu Pak, harapan kami itu nanti bagus. ada rak sepatu, kemudian nanti akan tetap kami sosialisasikan. Dan yang tak kalah penting ini rencana saya pengen piketnya itu tidak hanya pulang sekolah saja Pak. Jadi selama ini itu kan piket itu hanya ketika pulang sekolah, tapi pagi enggak. Nah ini nanti rencananya pengennya saya ya Pak ya, anak-anak itu piketnya pagi ketika datang sama ketika pulang sekolah. Jadi ketika pulang sekolah mereka nyapu, besok paginya itu kalau misalkan ada kotoran, berarti yang tugas piketnya itu yang menyapu. Jadi ada dua waktu untuk piket. Jadi harapannya pagi itu juga bersih kelasnya, terasnya juga disapu, seperti itu Pak Budi. Jadi tiga alternatif itu mungkin bisa saya pikirkan yang untuk saya rencanakan tadi Pak Budi. Oh iya, bagus sekali itu Pak. Berarti jenengan sudah banyak sekali ide ya. Tadi ada pada saat apel ataupun upacara ya, mungkin disosialisasikan, terus sarplasnya dipenuhi, tadi membuat rak sepatu, dan pelaksanaan piket bukan hanya di siang hari tapi juga di pagi hari. Sudah bagus sekali. Terus selain itu apa yang perlu Pak Las siapkan dalam rangka pelaksanaan rencana tadi Pak? Apakah perlu menggandeng orang tua, wali murid dan sebagainya? Betul sekali Pak. Iya. Kalau untuk sosialisasi, kemungkinan kan kami kerjasama dengan Bapak Ibu guru juga dan kepala sekolah nanti. Kami harapkan Bapak Ibu guru kelas ya, Bapak Ibu guru kelas setelah pagi ada doa bersama, membaca Asmaul-Husna, itu akan ada bimbingan konseling ke anak-anak secara umum lah terkait dengan pentingnya menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua mengenai rencana untuk membuat rak sepatu Pak. Nah ini kebetulan orang tua siswa saya itu ada yang punya usaha las Pak, bengkel las gitu loh Pak. Nah rencana saya itu saya mau nembusi untuk ya istilahnya akan saya sampaikan permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Kemudian kalau misalkan mungkin bisa kerjasama untuk bisa membuat rak sepatu, nah itu nanti lebih baik Pak. Jadi saya akan melibatkan orang tua siswa terkait dengan pembuatan rak sepatu ini, karena selama ini yang sudah berjalan Pak, orang tua itu senang Pak ketika dilibatkan di dalam kelas ya. Kayak misalkan kemarin untuk kebersihan kelas itu
mereka membantu Pak ngecati kelas kita Pak. Kemudian ada yang membantu membuat mading untuk hasil karya siswa kita. Kemudian kemarin membuat pagar juga Pak untuk taman yang ada di depan kelas itu Pak. Jadi alhamdulillah orang tua responnya positif untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Lah untuk kasus yang ini rencananya saya juga mau gandeng orang tua untuk membuat rak sepatu itu tadi Pak. Harapannya sih bisa terwujud karena kan ini untuk kepentingan anak juga Pak, seperti itu. Kemudian yang terakhir selain Bapak Ibu guru dan juga orang tua, nah ini saya pastikan tentu melibatkan anak ya Pak, yang terkait dengan rencana ketiga yaitu piket pagi itu Pak, selain piket siang loh ya Pak ya, selain pulang itu ya. Nah rencananya itu nanti akan pemantapan jadwal piketnya itu, kemudian tanggung jawab anak tugasnya apa-apa saja ketika piket itu nanti akan saya mantapkan Pak, biar nanti kebersihan di kelas saya dan juga di teras itu juga terlihat bedanya seperti itu Pak. Wah, sudah bagus banget itu Pak, berarti ya orang tua di tempatnya Pak Las berarti kan kontribusinya sudah luar biasa. Iya, artinya terhadap hal pendidikan juga bagus sekali. Tadi juga disampaikan bahwa Pak Las akan membagi siswa ya, terkait dengan piket yang bukan hanya pada siang hari tapi juga di siang hari. Nah, kira-kira nih Pak ya, apa yang bisa Pak Las pastikan supaya hal tersebut nantinya bisa berjalan dengan lancar itu Pak? Bisa terrealisasi berjalan dengan lancar. Oke, untuk yang pertama itu kami kan butuh sosialisasi. Tentunya saya butuh kerjasama dengan kepala sekolah. Jadi harus ada orang yang mengawasi apakah program yang kita susun itu berjalan atau tidak. Nah, nanti harapannya ketika saya berkomunikasi dengan kepala sekolah itu juga mau untuk menindaklanjuti, istilahnya mengawasi lah. Oh, kebersihan kelas ini jalan apa tidak? Oh, ternyata sudah berjalan dengan baik. Oh, ternyata ini masih perlu ada penambahan. Seperti itu Pak. Jadi saya ingin memaksimalkan peran dari kepala sekolah Pak untuk program-program ini berjalan. Kemudian saya komunikasi dengan orang tua melalui grup WA secara intens biar ini nanti progresnya atau perkembangan dari pembuatan rak sepatu ini juga bisa kita kita kawal bersama gitu Pak sampai nanti bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk yang piket tentunya saya secara pribadi Pak, karena yang bertanggung jawab atas tugas piket anak-anak itu berjalan dengan baik atau tidak kan saya. Nah, paling tidak saya harus hadir secara penuh ketika anak-anak itu melakukan tugas piketnya. Seperti itu Pak Budi. Oh ya, sudah bagus sekali ya. Berarti Pak Las di sini sudah komit ya. Nanti akan melibatkan kepala sekolah, terus juga akan mengatur terkait di kelas nanti supaya bisa berjalan dengan lancar. Ini Pak Las karena sudah di sesi akhir nih ya, sudah mendekati akhir. Kira-kira kapan rencananya Pak Las itu akan mewujudkan kegiatan yang sudah direncanakan tadi? Yang pasti mulai minggu depan Pak, hari Senin. Karena ini hari Minggu ini kan sudah selesai. Harapan saya permasalahan yang saya hadapi ini segera terselesaikan ya Pak. Jadi kelas kita bisa segera bersih, teras juga bersih semua. Jadi Senin insya Allah akan segera saya eksekusi. Saya akan menghubungi kepala sekolah, teman-teman guru dan juga orang tua, dan tentunya memberikan bimbingan kepada anak-anak. Kita satukan pemahaman kita bahwa kebersihan itu sangat penting bagi sekolah dan juga kenyamanan anak-anak. Seperti itu Pak Budi. Wah, luar biasa sekali. Saya yakin Pak Las ini dapat menjalankan rencana ini dengan baik. Amin. Iya. Oke, ini karena sudah cukup waktunya Pak Las, mungkin diskusi kita pada siang hari ini cukup sekian. Terima kasih loh Pak Budi, saya sudah dibantu ini untuk menyelesaikan masalah saya, sudah meluangkan waktu ini Pak Budi. Alhamdulillah. Sama-sama Pak Las. Sudah mulai tercerahkan lah, ada semangat baru ini untuk segera mengeksekusi apa yang sudah saya rencanakan tadi Pak Budi. Semoga rencananya bisa terwujud ya Pak Las. Amin. Tetap semangat Pak Las. Siap Pak Budi. Oke, cukup sekian ya Pak. Ya.
apa yang Pak Las rasakan pada saat tadi kita melaksanakan seksi di Kucing itu, Pak? Ya, yang jelas lebih lega Pak daripada sebelumnya. Jadi kalau kemarin memang saya pendam sendiri, saya pikir sendiri, tapi ketika saya sudah menyampaikan permasalahan saya, kemudian Pak Budi bisa memancing saya untuk membuat rencana-rencana aksi. Nah, itu buat saya sudah luar biasa sekali Pak. Jadi prinsipnya pada percakapan kali ini, proses kegiatan ini, saya sudah merasa lega, sudah merasa bersemangat kembali Pak Budi. Yang jelas seperti itu Pak Budi. Dengan kelegaan tadi, rasa semangat Pak Las semakin membara sehingga rencana yang sudah dilaksanakan tadi bisa berjalan ya Pak. Siap Pak Budi. Oke Pak Las, itu ya Pak. Oke Pak Budi.